Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dicintai Allah, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahir saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Seorang nabi yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali rasanya Anda bisa menyapa sahabat semua pada bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dengan nama Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut mengajarkan seorang muslim untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagai salah satu bentuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa artinya menahan diri dari lapar dan haus, serta segala sesuatu yang bisa membatalkannya semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu, ketika kita berpuasa, kita harus mampu untuk mengendalikan emosional, menahan nafsu, serta meningkatkan kesabaran. Bulan Ramadan biasa juga disebut dengan Syahrul Mubarak, karena pada bulan yang mulia ini terdapat beribu-ribu keberkahan yang sangat rugi bila tidak kita manfaatkan. Para sahabat muslim yang dicintai Allah, keberkahan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, baik berupa kenikmatan, kemantapan, kemaslahatan, kesehatan, kesempatan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh sederhana yaitu yang sering kita lihat sekarang semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bertebaran para penjual jajanan sahur hingga takjil untuk berbuka puasa. Uniknya hadirin, mereka berjualan dengan posisi yang sangat berdekatan. Bahkan lapak yang satu dengan lapak yang sebelah kanan maupun kirinya menjual jajanan yang sama. Masya Allah, inilah keindahan Islam yang di dalamnya terselip keberkahan Ramadan. Pada bulan yang penuh keberkahan ini, setiap amal yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah datang bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Di dalamnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka dia sudah dihalangi dari keutamaan yang agung. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Inilah yang menjadikan kita seharusnya bergembira dan tidak menyia-nyiakan kesempatan hanya karena terlena dengan hal-hal yang tidak berguna. Sahabat muslim yang dicintai Allah, semakin kita taat, maka keberkahan itu semakin mendekat. Sebaliknya, semakin kita banyak perilaku maksiat yang bertentangan dengan syariat, maka keberkahan itu akan sirna karena tanpa adanya taubat. Bahkan hadirin, bulan Ramadan yang mulia ini yang dipenuhi dengan keberkahan akan sama dengan bulan-bulan lainnya kalau tidak disertai usaha ataupun komitmen dalam menggapai keberkahan itu. Lalu,
Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan? Yang pertama, mempunyai niat yang baik dan azam yang kuat. Kita harus memiliki target-target seperti target berapa kali khatam Al-Quran, sholat berjamaah, sholat taraweh, sedekah, ataupun amalan-amalan lainnya yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan. Yang kedua, berpuasa dengan kesungguhan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti menghabiskan waktu dari pagi sampai sore hanya untuk main HP, ngabuburit rame-rame, nongkrong di kafe, foto dan pamernya di IG, bikin video TikTok yang lagi tren hanya untuk FYP. Sahabatku yang aku cintai, daripada kita mengharapkan ribuan like, viral dan terkenal, lebih baik kita memperbanyak doa, rajin membantu orang tua, menuntut ilmu, serta berdakwah kepada sesama. Maka insya Allah, keriduan akan datang pada kita, sehingga kita mudah dalam meraih keberkahan pada bulan Ramadan ini. Sahabat muslim yang dicintai Allah, berkah adalah bagaimana kita dalam Ramadan ini bisa menikmati Ramadan, memperoleh manfaat dari puasa, meningkatkan kesabaran, serta bertumbuh secara fisik dan mental. Dan yang pastinya kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiadalah betah orang yang berpuasa bila ia tidak mendapatkan nikmat iman. Tiadalah bahagia orang yang sehat jikalau kesehatan itu tidak dijadikannya sebagai nikmat. Dan tiadalah berarti sebuah kesempatan bagi seseorang yang tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, Ramadan adalah sarana bagi sang hamba untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Mari kita bersama-sama untuk berkompetisi menjadi hamba yang taat melalui Ramadan yang mulia. Bukan hamba Ramadan yang taat pada bulan itu saja. Sahabat muslim yang dicintai Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum buka puasa, jangan jalan-jalan, lebih baik membaca Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.